kalau kita boleh ada sampai kepada saat ini. Tuhan masih beri kita nafas hidup sampai kepada saat ini. Itu berarti masih ada agenda Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapanmu apa? Pengharapan kita itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namanya bukti harusnya kita lihat, ya nggak? Tapi iman, Tuhan Yesus pernah berkata pada salah satu muridnya. Siapa? Thomas. Kamu sudah lihat tanda lubang paku, lihat tanda di lambungku yang bekas ditusuk, baru kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap kita, apakah kita pernah lihat wujud Tuhan Yesus? Pernah lihat? Pernah ada yang didatengin dalam mimpi terus kita bisa melihat wajahnya. Hampir semua yang kesaksian pun dikatakan bertemu dengan Tuhan Yesus. Rata-rata mereka hanya melihat sinar menyilaukan. Tidak bisa melihat wajahnya. Ya, kita belum pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi saudara percaya Tuhan Yesus ada? Saudara percaya Tuhan Yesus ada. Saudara percaya bahwa engkau sudah ditebus. Saudara percaya bahwa keselamatan itu sudah dikerjakan di atas kayu salib. Itu iman. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Seringkali kita melihat kenyataan di depan mata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita minta selama ini kepada Tuhan. Tapi ingat, kenyataan bukan kebenaran. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Itu iman. Karena iman bukan saja berarti keyakinan kita kepada Tuhan. Tapi iman juga adalah melakukan apa yang Tuhan mau meskipun kita tidak mengerti. Itu iman. Contohnya Abraham. Janji Tuhan 2 kali. Pertama, kamu lihat bintang di langit. Nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Ada yang pernah iseng-iseng gak punya kerjaan ngitung bintang? Gak ada. Ya kan? Yang kedua, Tuhan bilang lihat pasir. Karena itu di gurun pasir ya. Seperti itu nanti keturunanmu. Ada yang pernah ngitung pasir? Tapi sampai usia 100 tahun, bahkan Sarah sudah mati haid, tidak ada satupun keturunan Abraham. Lihat kan kenyataannya? Kalau saudara jadi Abraham ngomong apa? Ngomel pasti sepanjang hari. 24 jam ngomel, protes sama Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Berapa tahun aku nunggu? 2 kali loh Tuhan ngomong. Katanya seperti bintang, katanya seperti pasir. Jumlahnya keturunanku. Habis gitu gak ada satupun. Sampai akhirnya dia menggugat Tuhan. Dia bilang apa? Akhirnya yang akan mewarisi hartaku ini hanyalah hambaku Eliezer. Karena aku gak punya keturunan. Tapi Tuhan bilang tahun depan istrimu akan mengandung. Sarah tertawa. Masa 90 tahun hamil, kira-kira kalau sekarang ada nenek-nenek 90 tahun hamil, saudara bagaimana? Tapi saudara jangan bayangkan begitu. Zaman dulu manusia itu bisa mencapai usia 700 tahun, 500 tahun. Berarti umur 90 tahun mungkin 18 tahun sekarang. Iya dong, iya kan? Jadi jangan bayangkan Sarah itu nenek-nenek, Abraham itu kakek-kakek, bukan. Karena mencapai umur 700 tahun.
Dia 100 tahun, berarti masih berapa? 600 tahun dia hidup. Artinya kesini ya, waktu makin singkat, umur manusia makin pendek. Makanya Mazmur 90 bilang, umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau sampai 90 tahun itu bonus. Semakin kesini manusia semakin singkat umurnya. Jadi dulu Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, belum jadi nenek-nenek seperti sekarang. Jadi menurut kenyataan, Abraham berpikir sudah tidak mungkin lagi aku punya keturunan. Bagaimana mungkin akan jadi seperti bintang di langit jumlahnya, seperti pasir di gurun itu jumlahnya sebegitu banyak. Sedangkan satu aja enggak. Sampai akhirnya lahirlah Ishak. Akhirnya ketika dia baru mendapatkan, wah dia senang ya. Waduh, akhirnya dapat juga anak. Minimal satu, laki-laki. Tapi Tuhan minta, bawa anakmu, persembahkan padaku di bukit yang Tuhan tunjukkan. Kalau di Alkitab tidak dilukiskan waktu Abraham terima, dia langsung aja jalan. Dan dia bisa tidur loh saudara, bisa tidur. Coba saudara, kalau anakmu ya mau diminta Tuhan, anak satu-satunya, lagi remaja ya, lagi apalagi kalau anak itu pintar, anak itu cerdas, tiba-tiba dokter vonis hidupnya hanya 3 bulan lagi, saudara bisa tidur nggak? Bisa tidur emak-emak, bapak-bapak? Wah, kita pikirkan bagaimana caranya cari dokter terbaik, cari rumah sakit terbaik, cari pengobatan alternatif, bener nggak? Tapi Abraham gak dikasih waktu berpikir, besok pagi bawa anakmu, persembahkan padaku. Kan kalau dipikir, Tuhan gila ya. Gak masuk akal nih Tuhan ini. Memang kalau Tuhan kita bisa kita masukkan dalam akal kita, gak usah kita sembah dia. Justru karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran kita, itu sebabnya kita menyembah dia. Ajaib Tuhan. Sesuatu yang di luar pikiran. Makanya kalau kita dikatakan ada orang yang mendapatkan perintah Tuhan yang kedengarannya mustahil, saudara jangan bilang masa Tuhan begitu. Ya terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Orang dia Tuhannya, bukan kita. Iya kan? Coba kalau kita dengar nih kisahnya Abraham. Besok pagi bawa anakmu, persembahkan, sembeli artinya di hadapanku. Kalau Abraham cerita nih, saya yakin dia nggak cerita sama Sarah. Kalau Abraham cerita, itu Tuhan lu bagaimana sih gitu? Iya nggak? Masa Tuhan gitu sih? Masa iya Tuhan melakukan hal itu? Nah, saudara, makanya diperlukan iman. Kita bisa bayangkan harusnya Abraham bergumul. Kalaupun saya bawa, nanti anak itu mati. Lah, saya mesti ngomong apa sama Sarah istri saya? Kan gitu. Enggak. Abraham itu punya iman. Punya keyakinan. Dia memiliki dasar dari segala pengharapannya. Dia tahu Allah adalah pribadi yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia tahu Tuhan pribadi yang layak dipercaya. Makanya dia gak cerita sama Sarah. Dia bilang oke Tuhan. Karena dia percaya kalau Tuhan sanggup memberi Ishak, lalu mengambil Ishak, berarti Tuhan juga sanggup menghidupkan kembali Ishak. Itu terlihat dari ketika dia berbicara kepada hambanya. Kalian tunggu di sini ya. Kami akan pergi untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban. Nanti kami akan kembali kepadamu. Dan dari tempat hambanya menunggu, itu perjalanan masih 2 hari, saudara. Itu Alkitab berkata 2 hari. Kira-kira gimana ya? Dia ngeliat Ishak gitu. Sebentar lagi akan dipotong gitu. Kita bisa bayangkan. Nah tapi iman.
Ini loh iman. Makanya dia disebut sahabat Allah dan bapa segala orang beriman. Mungkin kalau saya ada di posisi Abraham, saya akan protes tiap hari. Doa saya pasti akan teriak-teriak sama Tuhan. Tolong dong Tuhan, ini satu-satunya Tuhan. Kau boleh minta yang lain deh Tuhan, jangan yang ini. Pasti kita gitu. Nawar sama Tuhan. Transaksi sama Tuhan. Iya enggak? Kita kurang mempercayai. Karena apa? Karena kita berharap apa yang kita harapkan, kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau begitu, saudara nggak usah datang sama Tuhan. Atur aja sendiri hidupmu, kan gitu. Dan iman Abraham terbukti. Begitu dia mau mengangkat pisau. Waktu itu mereka menyusun kayu, lalu sudah akan dibakar. Ishak sempat nanya, udah ada kayu bakar di sini. Udah ada tempat persembahan di sini. Dombanya mana? Dia jawabnya apa? Tuhan akan menyediakannya. Di tempat itulah disebut Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau engkau ada di dalam ombang-ambing badai kehidupan, seolah-olah tanpa pengharapan, engkau belum melihat ujungnya dari akhir perjalananmu. Mungkin ada sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh. Mungkin ada kesulitan ekonomi. Mungkin engkau dipecat dari pekerjaan. Mungkin engkau menghadapi yang namanya setiap orang tidak bisa tahu. Tetapi engkau tahu ada satu tempat di mana Jehovah Jireh akan bekerja. Amen. Yang penting tetap percaya. Dan benar waktu dia mau mengangkat pisau itu, Tuhan bilang, sudah kulihat ketaatanmu. Jadi iman itu bukan saja yakin bahwa Tuhan menyediakan, tetapi yakin bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, meskipun kita tidak mengerti, disitulah Tuhan akan bekerja. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi ujian kehidupan, jangan menyerah. Selalu ada apa? Harapan. Kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Miliki iman seperti Abraham. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Jangan cepat-cepat cari baygon rasa stroberi mau bunuh diri. Jangan ya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Remato Kristo. Perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan. Baru imanmu akan bertumbuh, akan mengalami proses. Jadi iman ini kita perlukan. Karena Ibrani 11 ayat berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin, perhatikan, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Saya dan saudara, apa sih yang kita kejar? Pengharapan kita hidup bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Yang kita kejar apa? Perkenanan Bapa. Dan tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Ia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seberapa besar kesungguhanmu mencari Tuhan? Apakah hanya ketika kita perlu membutuhkan Tuhan untuk jalan keluar masalah kita? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk teriak supaya saya disembuhkan? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk supaya ekonomi dipulihkan? Apakah kita datang jerit-jerit sama Tuhan hanya supaya kehidupan kita diperbaiki? Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah keadaanmu untuk waktu yang lama. Karena Tuhan lebih penting mengubah hatimu, mengubah karaktermu. Sampai engkau siap menerima berkat Tuhan.
Jadi engkau tidak akan menyalahgunakan berkat yang Tuhan beri. Jadi engkau tidak putus pengharapan jika satu saat engkau menghadapi hal-hal yang jauh lebih besar. Karena engkau tahu Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang berjanji akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Tapi sesuai dengan caranya dan pada waktunya. Bukan sesuai cara kita, bukan waktunya kita. Kita contoh iman Abraham. Dia diberikan pada waktunya. Setelah menunggu 25 tahun, baru dia dapat Ishak. Tapi setelah itu, setiap kita adalah keturunan Abraham. Benar kan kata Tuhan? Seperti bintang di langit, seperti pasir di padang gurun. Ada kan lagu guru sekolah minggu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, gitu ya. Tangan kiri, tangan kanan gitu ya. Saking banyaknya tuh keturunan Abraham. Termasuk saya dan saudara. Secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak memperoleh janji Allah. Tapi ingat, setiap apa yang Tuhan beri, jangan atur Tuhan menjawab doa kita. Biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Dan kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Kalau kita ingin berkenan kepada Allah, mari miliki iman. Iman yang benar. Amin untuk firman Tuhan.